Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan lanjut membahas latihan soal TIU operasi campuran part kedua. Lama kita sudah tidak jumpa ya, beberapa hari ini saya ada kesibukan lain jadi tidak sempat untuk memposting video. Alhamdulillah di video kali ini kita bisa lanjut lagi membahas ya materi operasi campuran part kedua. Nah, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena channel ini akan membahas berkaitan dengan teknologi pendidikan ya, kemudian juga membahas nantinya materi ya, kemudian soal persiapan tes CPNS gitu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh ya soal operasi campuran bilangan. Nah, sebenarnya ini adalah soal yang sederhana ya kalau misalnya teman-teman sering latihan. Nah, walaupun seperti itu ya tidak bisa kita remehkan. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti ketika kita mengerjakan kita itu tidak teliti, tidak jeli ataupun tidak mahir dalam menghitung, maka otomatis ya jawaban kita nanti juga keliru atau salah gitu. Yang mana ketika nanti salah kita harus menghitung lagi dari awal. Nah, dan tentunya itu akan memakan banyak waktu. Dan teman-teman harus ingat ya, Anda harus ingat ketika tes nanti waktunya hanyalah 100 menit. Sedangkan soalnya itu ada 110 ya, 110 soal. Artinya satu soal itu harus dikerjakan kurang dari 1 menit gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalnya kita salah hitung kemudian kita harus ulang lagi, mungkin ya bisa jadi kita melebihi waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Sehingga nanti di soal lainnya ya, misalnya nanti TKP yang di akhir ya ataupun mengerjakan soal TIU lainnya, nah itu tidak bisa dikerjakan secara maksimal. Karena apa? Karena kita menyelesaikan soal-soal yang sederhana ini, tetapi karena kita kurang teliti, kita harus menghitungnya kembali sehingga menemukan jawaban yang benar gitu. Oke, oleh karena itu teman-teman harus simak video ini ya. Nah, dan seperti biasa silakan siapkan dulu buku catatan ya, kemudian nanti teman-teman bisa pause, Anda bisa pause videonya, kemudian bandingkan jawabannya dengan jawaban yang saya jelaskan di video ini. Kira-kira nanti jawaban teman-teman benar atau keliru. Nah gitu. Oke, langsung saja kita ke soalnya ya. Hitung hasil dari 3,5 ditambah 4/5 dikurang 2. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, biasakan untuk melihat terlebih dahulu opsi jawabannya. Nah, apabila opsi jawabannya itu adalah desimal atau bilangan berkoma, ya, maka kita ubah saja semuanya ke dalam bilangan desimal ataupun berkoma. Nah, kebetulan di sini ya opsi jawabannya itu campuran, ada yang desimal, ada pecahan campuran. Maka yang paling aman kita ubah saja nanti jawabannya ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang mana pecahan biasa itu kan bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal ataupun ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, jadi misalnya nih 3,5 itu kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 35/10. Nah, ditambah 4/5 ya. Nah, di sini kita tahu penyebutnya adalah 10 ya, adalah 10. Nah, maka kita usahakan agar 4/5 ini nanti menjadi berapa? Menjadi penyebut 10. Berarti tinggal kita kali saja ya, dikali 2, ini juga dikali 2. Sehingga didapatkan hasilnya itu adalah 8/10 gitu. Nah, kemudian dikurang 2. Nah, 2 ya, 2 ini kan artinya adalah 2/1. Maka kita kalikan berapa supaya penyebutnya 10? Ya dikalikan 10, di bawahnya juga dikalikan 10 sehingga didapatkan 2 kali 10 20 ya. Kemudian 1 kali 10 hasilnya adalah 10. Nah, ketika penyebutnya sudah sama maka bisa kita kurangkan, yaitu atau kita operasikan 35 ditambah 8 dikurang 20/10. 35 ditambah 8 hasilnya 43. 43 dikurang 20 hasilnya adalah 23. Nah, 23/10 ya. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu berapa? Nah, 10 kali berapa supaya dekat 23 kali 2 ya, maka kurangnya 3. 23/10 hanya saja tidak ada di opsi jawaban. Maka kita ubah saja ke dalam bentuk desimal. 23 dibagi 10 hasilnya berapa? Iya, jadi 2,3. Nah gitu, sehingga jawabannya itu adalah yang A. Bagaimana teman-teman sekalian, apakah jawabannya benar atau benar ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, hasil dari 12 kali 0,75 ditambah 6 dibagi 3/4. Oke, langkah pertama ya kita lihat dulu opsi jawabannya. Ternyata opsi jawabannya ini adalah bilangan bulat ya, maka kita bisa ubah saja ya operasinya ini ke dalam bentuk apa?
ke dalam bentuk bilangan ya, entah bilangan bulat ataupun bilangan desimal ya. Apa boleh kita ubah ke dalam bentuk pecahan? Bisa ya. Hanya saja saya sarankan di sini kita bisa langsung kalikan dan kita bagikan saja dulu ya. Nah, ingat operasi yang harus didahulukan adalah kali ya, kemudian bagi. Maka kita harus selesaikan dua operasi berikut. Nah, kita kalikan saja langsung ya. 12 dikali 75 ya. 12 dikali 75 itu kan 900 ya. Jadi 12 dikali 75 900. Hanya saja dua angka di belakang komanya kan ada dua ya. Jadi maka nanti 900 kita hapus nolnya 2, sisanya 9 gitu. Nah, sehingga 12 dikali 0,75 itu adalah 9 ditambah 6 dibagi 3/4 ya. Saya tulis di sini saja. Berartinya tinggal kita balik 6 dikali 4/3 kan gitu ya. Nah, kemudian ini bisa nih kita bagi ya. 6 bagi 3 kan berapa? 2. 2 kali 4 8. Nah, berartinya ini ditambah dengan 8. 9 ditambah 8 hasilnya adalah tuh 17. Nah, gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, mudah ya untuk soal nomor 2 ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Berapakah hasil dari 50% dikali 24 ya ditambah 3/8 dikali 16 ya. Nah, di sini ada operasi kali dan tambah. Kita dahulukan dulu yang kali ya. Nah, berarti kita selesaikan terlebih dahulu untuk operasi 50% dikali 24. Nah, 50% itu kan artinya 50/100 ya. Dikali dengan berapa? Dikali dengan 24. Nah, kita tulis seperti ini. Kemudian ditambah ya. Ini bisa ya kita coret ya. 16 dibagi 8 berapa itu? 2 ya. Nah, berartinya 2 kali 3 6. Nah, langsung saja kita tulis ditambah 6 gitu. Nah, kemudian selanjutnya 50/100 itu kan bisa dibagi ya. Jadi 1/2. Nah, berarti 24 dibagi 2 berapa? 12. Berartinya hasilnya adalah 12 tambah 6. 12 tambah 6 hasilnya adalah 18. Nah, jadi jawabannya adalah yang A seperti itu. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah jawabannya benar atau benar? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Hitunglah hasil dari 8,4 dibagi 0,2 ya dikurang 3 kali 1/3 ya. Nah, di sini ada operasi bagi, kurang, sama kali. Maka kita harus dahulukan yang bagi dan juga yang kali ya. Nah, karena di sini hasilnya atau opsi jawabannya itu adalah desimal ada ya, bilangan bulat ada, kemudian pecahan campuran ada juga ya. Nah, tapi kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan biasa sebenarnya bisa ya. Tapi di sini saya lihat bahwa 8,4 ya dibagi 0,2 itu kan bisa ya. Supaya teman-teman tidak bingung, kita bagi saja ya. 84 dibagi dengan 2 berapa itu? 8 bagi 2 kan 4 ya. 4 bagi 2 2, berarti 42 hasilnya gitu. Nah, hanya saja di sini ya di belakang koma ini ada satu angka, ini juga ada satu angka ya. Oke, berartinya hilang ya komanya, sehingga tersisa adalah 42 gitu. Oke, atau cara paling mudahnya memeriksa jawabannya itu ada koma atau tidaknya gini. Ini kan kalau kita bagi tadi hasilnya 42 ya. Coba 42 ya dikali dengan 0,2 itu kan hasilnya adalah 8,4 ya. Jadi di belakang koma itu tetap masih ada satu angka. Nah, itu untuk memeriksa jawaban kita benar atau keliru. Nah, dikurang. Nah, ini kita bagi aja langsung ya. Jadinya 1. Nah, dikurang 1 gitu. Oke. Nah, ternyata jawabannya adalah 42 dikurang 1 yaitu 41 gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya. Kebetulan ini beberapa soal semuanya menghasilkan bilangan bulat ya gitu. Nah, oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Berapakah hasil dari 5/6 ditambah 0,25 ditambah 2/3? Nah, di sini ya untuk opsi jawaban ternyata bentuknya adalah apa? Pecahan campuran semua ya. Maka kita usahakan kita ubah terlebih dahulu ya soalnya ini menjadi pecahan biasa, yang mana nanti kita tinggal konversikan ke dalam bentuk pecahan campuran. 5/6-nya tetap sama ya. 0,25 itu bisa kita ubah ya. Nah, ini ingat ya di materi sebelumnya yang belum nonton bagaimana
materi pecahan ya, itu bisa tonton di deskripsi, nanti saya cantumkan. Jadi 0,25 ini adalah bilangan yang sering keluar ya. Jadi nggak usah lagi teman-teman ubah 25/100, nggak usah ya. Ingat, ini sering keluar, jadi diingat saja 0,25 itu adalah 1/4 gitu ya. Nah, jadi kita konversikan aja 0,25 diganti dengan 1/4 ditambah dengan 2/3. Nah, gitu. Nah, kemudian ya kita harus samakan penyebutnya. Ini 6, 4, 3 ya. Nah, kan nggak bisa kita ubah 4 dan 3 ini 4 ini ke 6 ya. Gitu. Maka yang paling mungkin di sini adalah kita ubah ke dalam bentuk penyebut 12, dan kebetulan di opsi jawabannya juga ada yang penyebutnya 12 gitu. Nah, berarti ini kita kali aja ini ya. Ini dikali 2 ya supaya jadi 12, sedangkan ini dikali 3 ya. Sedangkan ini dikali 4. Nah, gitu. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 10/12 ya, kemudian 3/12 ya, kemudian 8/12. Nah, langsung saja kita hitung 10 tambah 3 ya, 13 tambah 8 itu hasilnya adalah 21. Jadi 21/12 gitu. Nah, ini masih bentuk pecahan biasa, kita konversikan ke dalam pecahan campuran. 12 kali berapa supaya dekat dengan 21? Ya, kalau dikali 2 kan kelebihan ya, berarti hanya dikali 1 saja. Jadi 12 kali 1. Nah, kemudian 21 dikurang 12 itu hasilnya 9. Berarti di sini kita tulis 9. Nah, jadi jawabannya adalah 19/12. Nah, gitu. Oke. Nah, yang masih bingung ya bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran, silahkan simak juga video sebelumnya ya. Saya nanti ketikkan atau saya cantumkan di deskripsi video ini ya, supaya teman-teman lebih mudah memahaminya, karena itu khusus pembahasan tentang operasi pecahan gitu. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, di sini ada 15 ya dikurang 7/2 ditambah 1,25. Oke. Nah, ini ternyata hasilnya juga bentuknya pecahan campuran ya. Nah, sehingga kita ubah saja ke dalam bentuk pecahan ya. Nah, ini kita tulis 15 ya. Nah, ini kan 15/1, berarti kita jadikan penyebutnya penyebut 2 ya. Boleh kayak gitu. Berarti nanti 15 kali 2 30 ya. 30/2. Nah, ditambah 7/2 tambah 1,25. Nah, 1,25 itu kalau misalnya teman-teman tidak hafal ya dengan pecahan, bisa tuliskan kayak gini ya. 125 per berapa nih? Di belakang koma kan ada 2 angka, berarti per 100. Nah, ini kan bisa ya. Ini bisa dibagi ya. Dibagi berapa ini? Dibagi 25 ya. Dibagi 25 berartinya 125 dibagi 5 itu adalah 5 ya. Dibagi 25 maksudnya ya. 100 dibagi 25 itu hasilnya adalah 4 ya. Nah, gitu. Sehingga di sini bisa kita tuliskan ya bahwa 30/2 ditambah dengan 7/2 ya ditambah 5/4. Oh, berartinya di sini penyebutnya harus kita ubah menjadi 4 ya kan. Nah, berartinya ini kita kalikan saja dengan 2. Ini juga sama, kita kalikan dengan 2 gitu. Nah, 30 kali 2 60 ya. 7 kali 2 berapa itu? 14 ya. 7 kali 2 14. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini kita tulis ditambah 5. Nah, gitu. 60 ya. Kemudian mohon maaf, ini dikurang ya, bukan ditambah. Oke, mohon maaf, ini dikurang. Kita ganti dulu ya. Nah, kita ganti dikurang, ini juga dikurang, ini juga dikurang. Nah, per 4 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, berartinya ini tadi bisa aja kita kurang langsung. Saya ganti aja ya supaya angkanya tidak terlalu besar ya. Kita ganti aja. Nah, ini kita ganti dulu. Nah, ini daripada kita ngubah semuanya ke dalam bentuk per 4 ya, kita bisa operasikan nih karena sama-sama penyebutnya 2 ya. Nah, boleh kayak gitu ya. 30 dikurang 7 berapa itu? 30 kurang 7 berapa ya? 23 ya. Berarti 23. Nah, 23 per 2 ya. Nah, barulah kita samakan penyebutnya, kita kalikan 2. Nah, gitu aja. Nah, kemudian selanjutnya 23 dikali 2 dengan sama dengan 46 ya. Jadi 46 tambah 5/4. Nah, 46 tambah 5 hasilnya adalah 51. Jadi 51/4. Nah, 4 kali berapa supaya ya dekat 51? Nah, ya 4 kali 12 ya kan. 4 kali 12 kan 48 ya, supaya jadi 51 ya
tinggal atau kurang 3. Jadi jawabannya adalah 12 3/4, yaitu yang B. Nah gitu, oke. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Silahkan nanti dicoba ya, dicoba secara mandiri ya, menggunakan cara yang lain. Siapa tahu teman-teman menemukan cara yang lebih cepat dibandingkan cara yang saya jelaskan di video kali ini gitu. Oke, nah dan ini adalah soal terakhir ya. Ini adalah soal terakhir. Silakan Anda screenshot ya, Anda post terlebih dahulu videonya, kemudian jawab di kolom komentar ya. Silakan nanti diskusikan dengan teman-teman lainnya yang sedang belajar di channel ini juga. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini ya. Tak terasa ya, jadwal untuk SKD-nya juga sudah keluar ya. Tetap semangat untuk teman-teman sekalian ya, bagi yang nanti SKD-nya hari ini mungkin ya, atau hari besok ya, atau beberapa hari lagi ya, tetap semangat untuk belajar karena masih ada waktu gitu ya. Nah, tetap semangat untuk belajar ya. Kemudian jangan lupa untuk berdoa agar semua aktivitas yang kita lakukan itu senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.